Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu merupakan sahabat Rasulullah yang juga adalah paman Nabi SAW. Beliau termasuk salah satu paman Nabi yang memeluk Islam, dan ia merupakan sahabat yang memeluk Islam pada periode pertama atau dikenal sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun. Kisahnya sangat terkenal dalam sejarah Islam, karena atas keberaniannya dalam membela Islam, ia dijuluki sebagai singa Allah dan Rasul-Nya. Lantas, bagaimanakah kisah dari sahabat yang mulia ini, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, yang dijuluki sebagai singa Allah dan Rasul-Nya? Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian, agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu merupakan saudara sepersusuan Nabi SAW. Karena beliau dilahirkan 2 tahun sebelum Nabi, Hamzah radhiyallahu anhu dan Rasulullah SAW memiliki kedekatan hubungan yang erat. Karena Rasulullah dan Hamzah radhiyallahu anhu banyak melakukan hal bersama sedari kecil, sehingga beliau pun sangat mengenal serta menyayangi Nabi SAW. Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu hidup di salah satu rumah yang berada di dekat Ka'bah. Di sanalah ia dibesarkan, menjalani masa kanak-kanak hingga remaja bersama teman-teman sebayanya dari kalangan Quraisy. Hamzah radhiyallahu anhu dikenal sebagai pribadi yang cekatan, bertubuh kuat dan piawai dalam memanah. Kepribadian ini terbentuk berkat kegemaran berburu, mengarungi lembah-lembah luas dan mendaki puncak-puncak bukit. Semua itu adalah hobinya dan kebiasaannya yang mendarah daging. Saat matahari terbenam, dia kembali ke rumah dan bermain bersama para pemuda Quraisy. Demikianlah rutinitas yang ia lakukan sebelum memeluk Islam. Pada masa-masa awal dakwah Islam, kaum muslimin mengalami hari-hari yang berat. Banyak orang terpaksa lari dari rumah demi menyelamatkan agamanya. Sedikit dari mereka yang mampu bertahan menghadapi kesengsaraan dan tipu daya kaum musyrikin. Karena pada saat itu kaum musyrikin tidak segan-segan menyiksa dan melakukan berbagai muslihat yang membabi buta terhadap Islam dan pemeluknya. Dalam kondisi demikian, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa tokoh terpandang memeluk Islam, sehingga mengharuskan kaum kafir Quraisy berpikir 2 kali sebelum melaksanakan niat jahat terhadap pengikut Rasulullah SAW. Salah seorang dari kaum kafir tersebut yang paling keras permusuhannya terhadap Rasulullah adalah Abu Jahal bin Hisham, yang dijuluki Fir'aunnya umat Islam. Dia mencurahkan segenap kedengkian kepada kaum muslimin, mengolok-olok dakwah Islam, serta mengorbankan seluruh harta yang dimiliki dengan memalingkan mereka dari jalan Allah. Saat itulah dia melampiaskan amarah kepada orang-orang muslim yang lemah. Pada saat itu, Hamzah radhiyallahu anhu pun heran dengan sikap Abu Jahal yang demikian buruk, karena ia mengetahui betul perihal kepribadian keponakannya, Muhammad SAW, yang peringainya lembut dan akhlaknya mulia. Bahkan, orang-orang Quraisy mengenalnya sebagai As-Sadiqul Amin. Mereka semua menyukai, menghargai, serta menghormati Rasulullah SAW. Tanpa menunjukkan sikap mendukung ataupun menolak dakwah Rasulullah, Hamzah radhiyallahu anhu menjalani kesehariannya sebagaimana biasanya, tetap keluar kota untuk berburu. Setelah menghabiskan waktu pada suatu perburuan yang memang merupakan hobinya, ia pun kembali ke Mekah dengan membawa banyak kebaikan. Dalam peristiwa yang tidak diduga-duga itulah yang menjadi penuntun keislamannya. Ibu Ishaq meriwayatkan kisah keislaman dari sahabat Hamzah radhiyallahu anhu, bahwa suatu ketika Abu Jahal melewati Rasulullah di Bukit Safa, lalu dia menyakiti beliau SAW dengan mencaci maki serta melemparkan sesuatu yang menjijikan. Namun Rasulullah tidak membalas semua keburukan itu, sementara sahaya perempuan milik Abdullah bin Jud'an menyaksikan kejadian tersebut dari rumahnya. Setelah puas mencaci maki Rasulullah, Abu Jahal meninggalkan tempat tadi dan bergegas menuju tempat berkumpul kaum Quraisy di dekat Ka'bah. Tidak lama berselang, Hamzah datang ke Mekah sambil menyandang busur panah di bahunya. Ternyata ia baru kembali berburu seperti dimaklumi orang-orang. Setiap kali perburuan selesai, Hamzah tidak langsung pulang kepada keluarganya sebelum bertawaf di Ka'bah.
Dan sesudah itu ia memberi salam saat melewati tempat berkumpul kaumnya dan singgah sejenak untuk berbincang-bincang. Putra Abdul Muthalib ini dikenal sebagai pemuda yang kuat dan bertabiat keras di kalangan mereka. Sebelumnya, Hamzah berpapasan dengan sahaya wanita milik Abdullah bin Jud'an. Sementara saat itu Rasulullah telah tiba di rumahnya. Sahaya itu mengabarkan, Abu Umarah, seandainya kamu melihat apa yang diperbuat Abu Hakam bin Hisham terhadap Muhammad, sungguh dia tadi menghampiri keponakanmu yang sedang duduk di sini. Kemudian dia menyakiti dan mencelanya, serta melemparkan sesuatu yang menjijikan begitu saja. Sedangkan Muhammad, dia sama sekali tidak membalas. Mendengar kesaksian demikian, Hamzah murka. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memuliakan sahabat ini. Maka tanpa menghiraukan apapun yang dilewati, dia mencari Abu Jahal untuk membalas perbuatan keji tadi. Di Masjidil Haram, ia melihat orang kafir itu sedang duduk di antara rekan-rekannya sesama kaum Quraisy. Hamzah pun bergegas menghampiri Abu Jahal. Setelah berada tepat di hadapannya, Hamzah langsung mengangkat busurnya dan memukulnya kepada Abu Jahal, sehingga menimbulkan luka yang cukup dalam. Hamzah berkata, akankah kamu terus mencaci Muhammad bin Abdullah, sedangkan aku telah memeluk agama dan mengikuti perkataannya? Caci makilah aku jika kamu berani. Beberapa tokoh Quraisy dari Bani Makhzum bangkit dan menghampiri Hamzah untuk membela temannya. Tetapi Abu Jahal menyahut, biarkan Abu Umarah, karena aku, demi Allah memang mencaci maki keponakannya. Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu memang dikenal berwatak keras, sehingga dia disangka menyatakan keislamannya secara spontan. Tetapi kemudian Allah melapangkan hatinya dengan cahaya keimanan, dan semenjak kejadian itu Hamzah masuk Islam secara sempurna, sesuai keteladanannya yang dicontohkan Rasulullah. Kaum muslimin pun sangat membanggakannya karena keislaman Hamzah radhiyallahu anhu pula menyadarkan kaum Quraisy bahwa posisi Rasulullah menjadi kuat dan solid. Mereka tahu jika Hamzah akan melindungi keponakannya, sehingga sebagian intimidasi yang selama ini dilakukan harus dikurangi. Hari demi hari berlalu, keimanan Hamzah semakin kuat tertanam dalam hati. Beliau radhiyallahu anhu aktif mengemban tugas demi meraih cita-cita Islam, berharap dapat mengerahkan segala daya dan upaya untuk mewujudkannya. Bahkan ia rela mengorbankan jiwa dan hartanya untuk Islam. Dengan keislamannya menjadi kekuatan bagi kaum muslimin dan pelindung serta kekuatan bagi Rasulnya. Di saat Rasulullah harus meninggalkan kota Mekah dan hijrah ke kota Madinah, Hamzah radhiyallahu anhu termasuk salah satu sahabat yang ikut keluar dari kota Mekah dan berhijrah ke kota Madinah bersama Rasulullah dan menetap di sana. Beberapa waktu kemudian, datanglah kesempatan yang tepat bagi Hamzah radhiyallahu anhu. Dia harus bertempur agar orang-orang kafir menyadari betapa tidak berdayanya melawan para kesatria yang memiliki kecintaan terhadap kematian, melebihi kecintaan mereka terhadap kehidupan. Dialah singa Allah dan Rasulnya, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, yang ketika menyerang kaum musyrikin tidak menyisakan sesuatu pun. Pada perang Badar, Hamzah radhiyallahu anhu ikut berjuang melawan kaum musyrikin bersama Rasulullah dan kaum muslimin lainnya. Perang Badar terjadi pada tahun 624 Masehi atau tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Perang Badar melibatkan 314 pasukan kaum muslimin melawan lebih dari 1000 orang pasukan Quraisy. Ini merupakan perang pertama yang dijalani kaum muslimin sejak peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW pada 622 Masehi. Pada perang Badar, Rasulullah menunjuk Hamzah sebagai salah seorang komandan perang. Mengutip dari Ali radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahwa Rasulullah berkata, "Berdirilah wahai Hamzah, berdirilah wahai Ali, berdirilah wahai Ubadah bin Al-Harits." Kemudian Hamzah mendatangi Utbah, aku mendatangi Syaibah, sedangkan Ubadah dan Al-Walid saling memukul 2 pukulan. Setelah kami mengalahkan musuh, lalu kami menuju Al-Walid dan membunuhnya, dan kami membawa Ubadah kembali ke pasukan kaum muslimin. Perang tersebut akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Atas keberanian dan kegigihannya di medan perang, Hamzah dijuluki sebagai singa Allah. Kekalahan Quraisy dalam pertempuran Badar menyebabkan mereka bersumpah untuk membalas dendam. Dan hal ini terjadi sekitar setahun kemudian dalam pertempuran Uhud. Sekutu-sekutu mereka dari kalangan kafir kembali berkumpul yang terdiri dari siapa saja yang dendam terhadap Islam dan para penganutnya. Maka berangkatlah orang-orang yang sedang naik pitam ini yang berjumlah lebih dari 3.000 orang ke medan perang. Pemimpin mereka Abu Sufyan mengikut sertakan kaum wanita sebagai penyemangat kaum laki-laki agar mau berperang mati-matian, tanpa menodai kehormatan dan harga diri mereka.
Pada pertempuran kali ini, para pemuka Quraisy menargetkan untuk membunuh dua orang muslim, yaitu Rasulullah dan Hamzah. Hamzah dijadikan target utama setelah Rasulullah, bahkan menjadi tujuan utama dalam perang ini. Sebelumnya, kaum Quraisy sudah menunjuk laki-laki yang ditugaskan khusus untuk membunuh Hamzah. Dia adalah seorang budak Habasyi yang dikenal ahli dalam melempar tombak. Budak yang bernama Wahsy bin Harb adalah hamba sahaya milik Jubair bin Mut'im. Paman Jubair terbunuh dalam perang Badar. Maka Jubair berkata pada Wahsy, "Ikutilah berperang bersama kami. Jika bisa membunuh paman Muhammad yaitu Hamzah sebagai tebusan atas terbunuhnya pamanku, Tu'aimah bin Adi bin Al-Hiyar, maka kamu akan kumerdekakan." Selain dijanjikan untuk tidak menjadi budak lagi setelah dimerdekakan, Wahsy pun dijanjikan perhiasan apabila berhasil memenggal kepala Hamzah, yaitu Hindun binti Utbah yang tidak lain adalah istri dari Abu Sufyan yang menjanjikannya untuk memberikan semua perhiasan yang ia miliki kepada Wahsy. Hindun sendiri memiliki dendam yang teramat sangat terhadap Hamzah karena paman Nabi tersebut telah membunuh ayah, paman, saudara, dan anaknya dalam perang Badar. Oleh karenanya ia sangat bersemangat untuk memotivasi Wahsy agar ikut berperang dengan tujuan hanya untuk membunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Singkat cerita, peperangan pun berlangsung sengit. Sang singa Allah, Hamzah radhiyallahu anhu, menyergap dan menerjang musuh ke sana kemari di medan pertempuran. Ia memecah belah barisan musuh, melemahkan kaum musyrikin dengan dua pedangnya. Bagaikan singa yang buas, Hamzah maju dan menghadang para pemegang bendera Quraisy dari Bani Abduddar. Dengan sigap Hamzah membunuh mereka satu persatu. Sa'ad bin Abu Waqqas menuturkan, Hamzah berperang pada perang Uhud di hadapan Rasulullah dengan dua pedang seraya berseru, "Akulah singa Allah." Pada saat itu pasukan Quraisy kocar-kacir berhamburan pergi meninggalkan medan perang. Kondisi saat itu kaum muslimin mengira bahwa pasukan Quraisy tidak akan kembali ke medan perang dan menyerang kaum muslimin. Pasukan pemanah yang ditugaskan untuk tetap tinggal di atas bukit oleh Rasulullah turun menuju medan perang untuk mengumpulkan harta rampasan musuh yang saat itu sudah terlihat kalah. Mereka melanggar aturan yang diberikan Rasulullah untuk tetap tinggal di atas bukit sampai ada perintah dari Rasulullah untuk turun. Dengan meninggalkan tempat tersebut itu yang berujung pada terbukanya kesempatan besar bagi pasukan berkuda kaum musyrikin untuk menyerang balik. Pasukan berkuda kaum musyrikin tiba-tiba menyerang kaum muslimin yang lengah. Mereka menyerang kaum muslimin secara membabi buta. Kaum muslimin yang saat itu tersadar dari kekhilafan akhirnya kembali mengumpulkan kekuatan, akan tetapi karena serangan dari kaum Quraisy yang secara mendadak itu teramat dahsyat, sehingga kaum muslimin kesulitan untuk membendungnya. Sang singa Allah dan Rasulnya, Hamzah radhiyallahu anhu, melihat apa yang terjadi, maka dilipat gandakanlah kekuatan, semangat tempur dan upayanya dalam menghadapi kaum musyrikin. Ia menebas pedang ke kanan dan ke kiri, juga ke depan dan ke belakang. Sementara Wahsy terus mengawasinya dan menunggu saat yang tepat untuk melempar tombak. Saat itu kaum muslimin benar-benar berada dalam kesulitan untuk membendung serangan balik dari kaum Quraisy. Mereka tidak menyangka bahwa pasukan Quraisy yang awalnya sudah terlihat kalah, malah berbalik menyerang kaum muslimin yang saat itu sedang lengah. Sementara itu, Wahsy melihat kesempatan untuk membunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Wahsy mengamati dan melihat Hamzah berada di tengah-tengah pasukan Quraisy yang sedang merobohkan orang-orang Quraisy dan tidak ada muslim lain yang bersamanya saat itu. Tidak lama berselang, Wahsy meyakinkan dirinya bahwa inilah saat yang tepat untuk membunuh paman Nabi itu. Ia membidikan tombaknya sampai yakin sudah tepat sasaran, dan ia melemparkannya sekuat tenaganya. Hamzah radhiyallahu anhu pun yang saat itu tidak menyadari keberadaan Wahsy ketika ia sedang berjuang melawan orang-orang Quraisy, tiba-tiba tombak Wahsy mengenai kemaluannya, bahkan menembus ke bagian belakang tubuhnya. Hamzah saat itu sempat berusaha bangkit untuk menghampiri Wahsy, namun ia tidak berdaya. Allah menakdirkan Hamzah wafat di medan perang Uhud dan menjadikannya penghulu para syuhada. Seperti yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW, Hamzah adalah penghulu para syuhada pada hari kiamat. Setelah yakin Hamzah wafat, Wahsy kemudian mendatangi Hamzah untuk mengambil tombaknya yang masih tertancap di tubuh Hamzah. Ia lalu kembali ke pasukan Quraisy dan duduk di tengah-tengah mereka. Tidak ada tugas lain yang harus dilakukan Wahsy. Ia hanya bertugas untuk membunuh paman Nabi, dan pembunuhannya itu dilakukannya semata-mata agar bisa merdeka. Musuh Allah belum puas hanya dengan membunuh Hamzah, hingga mereka memotong-motong atau memutilasi jasadnya. Ketika para sahabat mencari jasad sahabat ini bersama Nabi, mereka mendapatinya dalam keadaan perut terbelah. Wahsy membawa jantung Hamzah untuk diserahkan kepada Hindun, tidak lain untuk memenuhi nazar wanita itu setelah ayahnya dibunuh pada perang Badar.
Hamzah radhiyallahu anhu dimakamkan dengan kain yang dikenakannya. Manakala kain itu diangkat untuk menutupi kepalanya, kedua kakinya terlihat. Maka para sahabat menutupi kedua kakinya dengan pohon. Saat-saat memilukan tergambar ketika Rasulullah berdiri di hadapan jenazah pamannya. Karena paman yang ia cintai sepenuh hati ini kini telah pergi meninggalkan dunia. Demikianlah sehingga Allah itu pergi meninggalkan dunia, bukan hanya sebagai syahid, tetapi juga sebagai penghulu para syuhada. Beliau radhiyallahu anhu memperoleh kemenangan dengan keutamaan yang besar tersebut, dan ia kelak diberi rezeki berupa kenikmatan yang kekal di dalam surga. Semoga Allah meridhoi Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu dan seluruh sahabat. Semoga kelak kita dikumpulkan bersama mereka di surga. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.